Coba ulang ya. Selamat pagi semua. Pagi. Gitu dong. Perkenalkan, nama saya Nurma. Biasa dipanggil Mbak Suna. Nah, di sini saya akan menjadi pembimbing dalam terapi aktivitas kelompok pada teman-teman hari ini. Kegiatannya akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dari jam 9 sampai jam 10. Tujuannya adalah supaya teman-teman di sini bisa saling mengenal dan mengetahui nih hal-hal aneh apa yang dirasakan oleh teman-teman. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya teman-teman supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya nggak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya. Kita kenalan dulu yuk sama yang di sebelah kanan saya. Ya, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Anggun, panggilan Anggun, di sini sebagai Hoida. Nah, sekarang yang di sebelah kiri saya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Pagi, bisa dipanggil Mas Pagi. Saya di sini membantu Mas Runa menjadi observer. Nah, di sini juga ada nih fasil-fasil yang kece ya. Silakan dari sebelah kanan saya. Halo semuanya. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Safa, bisa dipanggil Nur Safa. Saya sebagai fasilitator yang mendampingi kalian semua, ya adik-adik, untuk menjalani TAP ini. Nah, sekarang di sebelah kiri saya, silakan Mas. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Putra, bisa dipanggil Mas Putra. Di sini sebagai fasilitator 1, nemenin kalian juga. Nah, tadi kan kita udah pada kenalan nih. Sekarang gantian teman-teman yang perkenalkan diri ya. Dari nama panggilan, usia, sama asal daerahnya dari mana. Dimulai dari sebelah kiri saya. Nama aku Iva, aku tes sebenarnya dipanggil Neng Iva. Umur aku 19 tahun. Aku dari Bandung. Halo, Iva. Lanjutkan. Kalau aku Dinda, biasanya panggil Dinda. Umur aku 16 tahun, aku dari Bogor. Halo, Dinda. Lanjut. Nama aku Imel, aku 19 tahun, asal Jakarta. Halo, Imel. Bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Baik. Jadi hari ini kita akan melakukan sesuatu nih. Akan ngapain, Kak Anggun? Ya, jadi hari ini kita akan bercerita. Di sini teman-teman bisa menceritakan kejadian yang teman-teman alami. Dimulai dari isi dari kejadian aneh yang teman-teman alami. Lalu waktunya kapan, frekuensinya berapa, lalu situasi apa yang membuat hal itu terjadi, kemudian perasaan teman-teman saat itu terjadi, dan juga apa yang teman-teman lakukan saat kejadian itu terjadi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, jadi waktu kalian sekitar 10 menit dan nanti akan bergantian ceritanya. Nah, mulai dari Imelda. Ya, silahkan Imelda. Aku itu takut. Kadang itu ada suara anak kecil bisik-bisikin aku. Mereka manggil-manggil nama aku. Terus kadang tuh ada suara orang jalan gitu mau ngedeketin aku. Kapan suaranya datang? Tiba-tiba aja datangnya. Terus biasanya sehari berapa kali suaranya datang? Sering, pokoknya kalau aku sendiri itu suaranya muncul. Terus biasanya Ina ngapain kalau suara itu datang? Kalau suaranya datang aku teriak, aku minta mereka pergi. Terus Ina perasaannya gimana? Apa takut? Maksudnya takut kalau suara itu datang? Atau sedih atau gimana? Aku takut kalau mereka datang. Ya, baik. Nanti ditulis dulu, biar ditulis, terus nanti kita bisa memperkatakan suara itu. Terima kasih, Ina. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Imelda. Ya, selanjutnya boleh Dinda ceritakan kayak gimana? Ya Nas, aku sering dengar gitu suara kaki, langkah kaki gitu, pokoknya deh. Biasanya sih aku kalau ngedenger gitu, kalau lagi bengong kayak gitu. Ya biasa malam-malam kan ya aku suka bengong gitu, terus suka datang tuh langkah kakinya. Pokoknya serem banget deh aku waktu itu. Oh, jadi begitu Dinda. Terus biasanya kalau ada suara-suara kayak gitu, kamu ngapain? Pokoknya aku mah teriak aja deh, soalnya aku takut banget kalau kayak gitu. Oh, jadi Dinda gitu aja ya? Oke, boleh tepuk tangan buat Dinda. Ya, boleh lanjutnya lagi Pak ceritain. Ya, makasih Nas Putra. Ya, Neng tuh seringnya dengar suara orang asap pisau kalau pas lagi sendiri gitu. Oh iya, biasanya sendirinya pas kapan? Malam, siang, pagi? Pas malam hari biasanya pas Neng mau tidur gitu. Neng kan suka bengong gitu. Terus ada suara asap pisau gitu, suaranya deket, Neng takut. Perasaan Iva takut pas ada suara itu? Iya, Neng takut. Pas ada suara-suara itu, Iva ngapain? Biasanya Neng enggak teriak, Neng biasanya langsung ngumpet di balik selimut, Neng tutup pakai selimut. Nah, Neng tutup pakai selimut, terus biasanya Neng nyoba tidur. Nah, kalau misalnya Neng nggak bisa tidur, suaranya biasanya muncul lagi. Gitu. Udah segitu aja Iva. Iya. Oke, baik tepuk tangan dulu buat Iva. Nah, jadi kan tadi udah semua pada cerita. Sebenarnya teman-teman pada tahu nggak sih hal-hal yang aneh teman-teman alami itu namanya apa? Nggak tahu. Nah, jadi kejadian yang teman-teman alami
coba deh suster mau tanya, Iva tadi nggak dengar suara rasa pisang kan? Iya. Orangnya ada nggak pernah ngeliat orang yang rasa pisang beneran nggak? Nggak pernah lihat. Cuma dengar aja. Iya, mendengar aja. Nah itu dia namanya halusinasi teman-teman. Jadi teman-teman itu mendengar suara yang sebenarnya itu nggak ada dan cuma teman-teman sendiri yang mendengar. Nah tadi kan udah pada cerita semua juga ya. Kira-kira nih kalian itu tahu nggak sih apa kesamaan dari diri kalian masing-masing nih? Kenapa kalian kumpul di sini? Tahu nggak? Kalian sama-sama ngalamin apa? Sama-sama mendengar suara ya. Iya kalian Suara aneh. Suara aneh. Nah tadi pada perhatiin nggak cerita teman-teman kalian itu apa? Perhatiin. Coba suster mau nanya dari email. Tadi ceritanya Negiva apa? Tadi itu Negiva itu katanya dia dengar kalau dia ada suara masak pisau, dia takut kalau dengar suara itu. Berarti semuanya pada perhatiin ya. Nah karena emang waktunya sebenarnya udah habis, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Aku deh. Coba. Ya sus, emang sebenarnya ada nggak sih cara buat ngilangin itu? Kan serem banget. Ya sebenarnya itu di sini suster punya 4 cara, tapi akan suster bagi caranya nih ke teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk sekarang suster punya PR untuk kalian. Jadi PR-nya itu adalah kalau misalnya kalian dengar suara itu, tadi kan kalian udah paham ya, teman-teman udah paham kalau sebenarnya itu yang dirasakan kalian sendiri, ya kan? Tapi sebenarnya objeknya itu nggak ada. Nah PR untuk kalian itu adalah kalian harus sadari bahwa memang objeknya itu nggak ada gitu. Sampai nanti suster kasih tahu caranya lebih lanjut, kalian lakuin itu dulu ya. Nah sekarang gimana nih perasaan teman-teman semua setelah kita berdiskusi dan bercerita tentang hal-hal yang dirasakan teman-teman? Lega, iya. Iya. Terus jadi ngerasa apa nih? Tenang. Udah aja karena jadi ternyata aku punya banyak teman yang ngalamin mendengar suara juga. Saya nggak sendiri gitu ya rasanya. Terus ada yang berani simpulin nggak? Apa sih hari ini kita ngapain gitu? Ada yang berani simpulin nggak? Ayo bukannya. Aku deh. Ya, ini kita tadi banyak cerita, lupa emailnya sama aku juga cerita. Terus cerita itu disebutnya halusinasi. Halusinasinya tahu nggak namanya apa? Nggak tahu sih. Halusinasi itu namanya halusinasi pendengaran. Sudah, tepuk tangan dulu buat Dinda yang berani simpulin. Nah untuk pertemuan selanjutnya, jadi kita akan belajar cara menghardik halusinasi. Teman-teman pasti penasaran kan gimana caranya? Iya. Jadi jangan lupa datang lagi di tempat ini. Kita akan mulai dari jam 9 sampai jam 10 ya teman-teman. Nah sebelum kita pulang, ada nih suster yang pengen ngomong dulu nih di sebelah kiri saya. Silakan suster. Ya, jadi saya mau mengapresiasi teman-teman nih dan juga suster-suster yang tadi telah melakukan diskusi ini dengan lancar. Saya juga mau mengapresiasi keaktifan yang teman-teman yang tadi sudah bercerita dan juga bertanya. Semoga keaktifannya tetap dipertahankan ya di sesi-sesi berikutnya. Nah sekarang kita tutup dulu dengan doa ya teman-teman. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan sesi selanjutnya teman-teman. Ya, seperti kesepakatan minggu lalu, jadi kita hari ini akan belajar tentang cara mengurangi halusinasi dengan cara yang pertama, yaitu menghardik halusinasi itu sendiri. Teman-teman pernah dengar nggak cara hardik halusinasi gimana ya? Belum pernah dengar ya? Belum. Ya, jadi di sini nanti kita akan belajar sama-sama ya teman-teman. Nah, nanti coba nih kita akan lihat Suster Anggun akan mempraktikkan gimana caranya menghardik halusinasi pendengaran itu sendiri. Ya, jadi sekarang Suster Anggun akan menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan halusinasi tersebut. Jadi apabila kalian mendengar suara-suara tersebut, kalian bilang kalau kalian itu tidak percaya dengan suara tersebut, bukan dengan suara yang kencang, tapi dengan emosi kalian. Nah sekarang Suster akan mempraktikannya ya. Aku tidak percaya dengan suara itu. Kamu palsu. 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 Nah, tadi kan Suster sudah memperhatikan ya. Jadi di sini kalian bukan suara yang keras, tapi dengan emosi kalian. Nah, karena Suster sudah memperhatikannya, sekarang Suster mau kalian yang mencobanya. Nah, tadi kan Suster Anggun sudah bilang ya, jadi prinsipnya itu bukan suara yang keras, tapi emosi kita yang harus dapat. Tapi untuk memunculkan emosi, memang kita harus keras dulu suaranya. Jadi, pertama kita latihan teriak-teriak dulu nggak apa-apa ya. Ntar kalau misalnya emosinya kita udah dapat, kita akan mengurangi volume suara kalian, oke? Ya teman-teman, tadi apa? Ada yang ingat nggak tadi Suster Anggun teriak-teriaknya apa? Kamu tidak nyata. Aku tidak percaya dengan suara itu, kamu palsu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita rame-rame dulu ya, oke teman-teman. Pokoknya keluarkan emosi kalian, saya emosi-emosinya, oke? 1, 2, 3. Aku tidak percaya dengan suara itu. Kamu palsu.
Nah, kalau misalnya kalian malu, kalian bisa tutup mata kalian seperti tadi Suster Anggun sudah praktikan bahwa Suster Anggun sambil menutup mata sambil teriak. Coba sekarang kita rame-rame lagi tapi tutup mata kalian. Oke, bayangkan kalau misalnya halusinasinya kalian itu tutup matanya email. Bayangkan kalau halusinasinya itu datang. Sekarang kita teriak bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku tidak percaya dengan suara itu. Aku palsu. Ya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang suster mau masing-masing dari kalian mempraktikkan satu-satu. Oke? Siapa yang berani duluan? Mau duluan? Mau ya. Kita tolong dibantu ya. Boleh, Neng Iva. Aku tidak percaya dengan suara itu. Kamu palsu. Lagi. Aku tidak percaya dengan suara itu. Kamu palsu. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang lanjut ke Dinda. Tapi aku susah. Bisa. Bisa. Tutup matanya aja. Matanya biar nggak malu ya. Semangatin dong. Semangatin dong, Nat. Ayo, 1, 2, 3. Aku tidak percaya suara itu. Semua itu palsu. Iya, lagi. Lagi sekali. Aku tidak percaya dengan suara itu. Semua itu palsu. Wah, bagus sekali. Udah dicoba. Nah, terakhir, Imal nggak? Coba. Emosinya, Iya, nggak apa-apa. Suaranya nggak perlu kencang tapi emosi. Aku gak percaya suara itu. Kamu palsu. Sekali lagi. Lebih pelan nih. Aku gak percaya suara itu. Kamu palsu. Nah, tadi kan kita semua sudah mempraktikkan ya teman-teman ya tentang cara atau mengurangi halusinasi dengan menghardik. Gimana nih perasaan teman-teman sudah mempraktikkan itu? Coba ada yang mau ngomong satu orang? Ayo. Iya, silakan. Rasanya enak sih, jadi tenang gitu. Kayak gitu sih sesuatu. Iya, tepuk tangan lagi. Silakan yang lain. Ayo, Iva. Jadi lega sih. Ya, kalau Ibu Nifah gimana ya, Pak? Itu sih jadi bisa berhenti juga sementara tadi saya sempat itu Oh. ada muncul suaranya. Oh, Nifah tadi sempat Iya, muncul suaranya. tadi pas malam ya, cuma ya bisa pelan-pelan. Tepuk tangan dong. Ya, karena sebenarnya di sesi 2 ini sudah cukup juga pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi ini, ada yang bisa simpulin nggak hari ini kita ngapain? Ayo, siapa yang berani? Oke, email, silakan email. Hari ini itu kita belajar cara ngilangin suara yang kita dengar dengan menghardik suara itu. Kita suruh suaranya pergi. Caranya? Tadi. Teriak, Iya, teriak. Terus emosinya yang penting. emosi yang penting. Hebat sekali itu. Ya teman-teman, jadi jangan lupa ya, kalau misalnya suara itu tiba-tiba muncul nih, misalnya suara mengasah pisau atau suara ada anak yang menangis atau ada langkah kaki, kalian langsung membuktikan apa yang telah diajarkan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Nas masih punya cara lagi. Nas masih punya 3 cara. Tadi kan baru 1 cara kan? Nas masih punya 3 cara nih. Apa itu Nas? Nanti ya. Nah, makanya besok datang lagi ya di sini. Kita akan mulai lagi belajar lagi dari jam 9 sampai jam 10. Oke? Ya, sebelum kita mengakhirinya, jadi Suster Fani akan bicara sesuatu nih. Silakan Suster Fani. Iya, sekarang udah sesi 2. Saya melihat kalian sangat bersemangat ya mengikuti sesi kedua ini, dan kalian juga sudah mengikuti tadi cara menghardik halusinasi yang telah diperagakan oleh Suster Anggun juga, sudah baik juga dari email, dari Dinda, dari Neng Iva juga sudah mempraktikannya dengan benar. Semoga semangat kalian tetap dijaga ya sampai sesi-sesi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa ya teman-teman. Makasih, Mas. Ya, bertemu lagi bersama kami di sini. Nah, setelah kita udah bertemu berapa nih sampai hari ini coba? Berapa? 3 ya, betul sekali. Kemarin udah belajar cara dengan menghardik ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara baru nih sebenarnya, yaitu dengan melakukan kegiatan. Coba ada yang tahu nggak gimana caranya dengan melakukan kegiatan? Belum tahu. Ya, kita akan belajar sekarang di sini. Waktunya sekitar 30 menit ya teman-teman di tempat ini, oke? Iya. Ya, nah sekarang sebelumnya akan ada penjelasan dari Suster Anggun. Silakan Suster Anggun dijelaskan. Nah, hari ini kita akan menyusun jadwal harian. Nah, Suster Anggun di sini punya kertas. Suster Anggun akan bagikan kalian kertas ini satu persatu. Dan nanti kalian akan menuliskan kegiatan sehari-hari kalian. Dan nanti akan dibantu oleh fasil masing-masing. Bagaimana? Apa ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, jadi setelah kalian nanti menulis, kalian akan bergiliran menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan kalian pada sehari-harinya. Seperti itu ya. Ya, dan sekarang bisa dibagikan ya. Nah, email ini kan jadwalnya udah kita susun bareng-bareng. Nah, gimana kalau email nyebutin nih jadwal ini kapan aja berlangsung? Jamnya ya. Misalkan email bangun pagi jam berapa? Jam 5. Jam 5. Terus Terus habis itu sholat subuh Oh, sholat jam berapa? jam 5:04. 5:04.
mandinya? Mandinya itu setengah 6. Setengah 6. Terus kan habis sarapan, nah terus minum obat. Iya. Obatnya kira-kira jam berapa itu? Jam 8. Jam 8. Nah di sini Ina nulis nggak ngapa-ngapain. Iya, soalnya gak ada kerjaan aku setelah minum obat. Oh, nggak ngapa-ngapain ya? Kan udah nggak ngapa-ngapainnya sampai zuhur. Iya, habis waktu sholat dulu. Pas makan siang. Kamu nih gak Minum obatnya 3 kali sehari. Iya. Minum obat yang kedua jam berapa? Jam berapa ya? Jam 1. Oh, jam 1. Terus tidur siangnya? Tidur siangnya habis minum obat. Gitu. Terus ini Ina punya hobi nyiram bunga atau main sama teman ya? Iya. Sore-sore ya? Iya, setelah sholat sama mandi aku nyiram bunga. Biasanya main sama teman-teman yang lain. Temen kamar sebelah. Iya kan? Ini jam nonton TV-nya Terus habis bosannya itu jam hari Sabtu. nonton TV ya sebelum Iya, setelah sholat sholat. Isya, iya. Itu nonton TV. Aku nggak pernah makan malamnya jam berapa biasanya? Makan malam itu jam berapa? Nah, bagaimana nih? Udah selesai belum sistemnya? Udah. Coba suster pengen nih sama dengan kalian membacakan jadwal yang kalian susun. Siapa yang pertama yang mau? Aku. Jadi pertama itu aku bangun pagi jam 5. Terus jam 5:04-nya sholat subuh. Terus habis sholat mandi tuh. Terus habis mandi ada senam. Terus habis senam sarapan. Terus minum obat. Terus nggak ngapa-ngapain lagi sampai zuhur. Terus sholat. Terus habis sholat zuhur aku makan siang sama minum obat. Kan ngantuk tuh, ya udah tidur siang sampai mau jam 4-an. Jam 4 aku sholat asar, nanti sore. Terus main sama temen-temen sampai maghrib, terus sholat, habis sholat maghrib nonton TV, terus sholat isya, habis sholat isya makan malam, terus sama minum obat lagi, terus nonton TV, terus tidur. Ya udah. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Kita sudah berhasil menyebutkan jadwal hariannya. Tapi tadi kan suster denger nih dari email, Dinda, Iva, dan Iva ya sudah menyebutkan. Tapi ada jadwal-jadwal yang kosong nih. Kayak tadi email di pagi harinya ya sempat kosong. Lalu Dinda di pagi juga. Dan Iva di sore. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita ngebuat jadwal itu penuh? Gimana caranya? Gimana? Nah, suster mau nanya, kalian punya hobi nggak? Punya. Punya. Coba satu orang dulu. Suster mau tahu hobi apa? Aku Ulang. 1, 2, 3. Ya. Nah, hobinya main bola. oh, hobi main bola. Wih, hebat banget. Ya udah, tadi pagi-pagi kosong kan habis sarapan ya? Iya. Ya udah, sekarang Dinda bisa memasukkan main bola itu di kegiatan rutin Dinda. Nanti diajakin nih ke putranya ya, biar sambil ngobrol-ngobrol sama putra ya, gitu kan. Ya, jangan lupa dimasukin sih. Dan sekarang yang lain nih, Sus mau tahu? Aku, ya, Iva hobinya apa? Aku hobinya gambar. Ya udah, bisa dimasukin juga ya gambar jadi ya, bisa dimasukkan gambar menjadi kegiatan rutin Iva bersama Nas Putra. Ya, sekarang email hobinya apa? Aku hobinya nyiram bunga. Nyiram bunga. Wah, tepat banget, pagi hari kan kamu tadi nggak ngapa-ngapain ya, bisa banget tuh nyiram bunga dimasukkan ke agenda harian kamu. Nanti dibantu sama Nurse Safa, jadi email nyiram bunganya nggak sendirian, tapi sama Nurse Safa juga, sama kita cerita atau sambil apa kan bisa gitu ya email. Ya, sekarang tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Ya, jadi agenda kita pada hari ini memang sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ada yang tahu nggak sih fungsi kita harus memfullkan agenda dalam sehari itu apa? Biar nggak diem aja kamu. Iya, ada lagi? Biar kita aktivitasnya banyak jadi nggak dengar suara-suara aneh. Ya, betul banget. Tepuk tangan dong buat kita sama. Nah, gimana nih perasaan teman-teman setelah mengikuti sesi ketiga ya? Iya, sesi ketiga ini. Senang. Senang. Coba alasannya apa? Soalnya nambah kegiatan Jadi tahu ya bisa nambahin kegiatan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, akan ada apa lagi Nus Anggun? Akan ada pesan seperti biasa dari Charles Pani. Silakan Pani pesannya. Ya, terima kasih waktunya Nus Anggun. Jadi, saya mau menambahkan aja nih untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya mau apresiasi kepada teman-teman yang sudah menuliskan kegiatan-kegiatan setiap harinya ya. Sepertinya sudah sangat banyak juga. Dan untuk para nurse-nya juga jangan lupa ya untuk selalu memantau, menampingi. Nah, jangan lupa seperti itu ya. Mungkin udah sih cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih ada kan, kita baru 3 sesi ya, dan kita masih punya 2 sesi lagi. Di sesi yang selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengontrol halusinasi dengan Kalian mengobrol, bercakap-cakap dengan suster atau dengan teman-teman kalian. ya, jadi jangan lupa datang ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi di sini jam 9 sampai jam 10 besok ya. Jangan lupa datang, oke? Iya. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Iya. Ya, makasih ya. Kita doa dulu ya teman-teman. Ya, berdoa dimulai.
Nah sekarang kita sudah masuk nih teman-teman ke sesi 4. Wah gak berasa ya, udah sesi 4 aja. Nah untuk sesi 4 ini kita akan belajar mengontrol halusinasi dengan cara mengobrol gitu atau bercakap-cakap. Nah terus mau nanya dulu nih sebelumnya sama teman-teman. Di sini pada suka ngobrol nggak? Suka semua ya? Iya. Nah kalau misalnya ngobrol sama siapa? Coba dari Neng Iva. Kalau Neng biasanya sama suster Neng. Sama suster ya? Iya. Kapan biasanya? Biasanya pas suster yang ngunjungin Neng, biasanya siang hari, pas siang-siang gitu suster yang lain kan. Biasanya berapa lama ngobrol? Kalau lagi seru biasanya sampai 1 jam. Cuma kalau Neng lagi nggak mood, biasanya 15 menit. 15 menitannya bentar ya sus kalau lagi nggak mood, tapi kalau Neng lagi suka ngobrol sama susternya lama. Gitu. Kalau misalnya yang lain gimana nih? Kalau aku sama teman aku. Sama teman? Iya, di ruangan. Biasanya ngobrolinnya kapan? Biasanya sore habis mandi itu aku ngobrol-ngobrol sama dia. Berapa lama waktunya? Gak tahu, tapi lama banget sampai udah mau gelap. Kamu sampai udah mau gelap? Gitu. Kalau Imel? Kalau aku suka ngobrol sama susternya aku. Sama suster juga? Kapan biasanya? Biasanya pagi sama sore kalau susternya nengokin aku. Biasanya ngobrolnya berapa lama tuh? Kalau mau ada yang diceritain tuh lama, tapi kadang kalau nggak mau ada yang diobrolin ya cuman nengokin doang, nggak ngobrol. Jadi di sini teman-teman emang suka ngobrol semua ya? Iya. Bagus kalau kayak gitu. Nah coba sekarang kita praktekinnya bersama pasangan masing-masing ya. Ya coba siapa yang mau duluan? Ya siapa yang mau duluan? Ayo Duluan. tangannya. Kita ditunjuk nih. Ayo. Tunjuk ya. Coba Email, duluan. email. Ya udah, coba dari email. Misalnya Tersafa lagi berkunjung kan tadi kan email ceritanya supaya ngobrol sama Tersafa. Ya coba kan. Ya, ceritanya kita lagi ngobrol ya. Tiba-tiba kamu datang halusinasinya. Coba. Nurse, ada suara anak kecil, aku nggak mau denger. Aku maunya ngobrol sama suster. Nah, bagus. Tenang. Ya gitu tepuk tangan dong. Ya lanjut ke Dinda. Nah, Dinda ini sekarang ya. Biasanya kan ngobrolnya sama suster atau sama temennya. Coba praktikannya mau sama Imelda atau sama Nurse Putra? Sama Imelda aja. Ah, yaudah. Coba Ika bantu. Bantu ya Imel. Ya. Sana ada ya. Jadi Ya, misalnya ada halusinasi. Tiba-tiba halusinasi, tapi Tinggal kamu lagi lagi ngobrol jalan. soalnya. Imel, aku denger itu lagi. Nggak apa-apa. Udah, aku mau ngobrol sama kamu aja ya. Iya, kita ngobrol berdua aja. Aduh, aku nggak mau denger lagi, aku mau ngobrol sama kamu aja pokoknya. Iya. Iya tepuk tangan. Ya terakhir Neng Iva. Ayo, Iba, mau sama Nurse Putra atau sama Anies, Iba? Lagi nggak ada. Iya. Siap, lagi satu. Kita ngobrolin apa dulu nih ceritanya? Ngobrolin. Oh, waktu masih kecil. Oh iya, boleh. Waktu masih kecil biasanya Nurse, aku tuh sukanya main ini coklat. Oh ya, temennya siapa biasanya? Aduh Nurse, aku dengar suara itu. Aku mau ngobrol, tetapi Iya, aku terus tetap pengen ngobrol. Aku tetap pengen ngobrol. Aku Biasanya main coklat sama siapa? sama teman aku biasanya rame-rame gitu sama ibu aku. Terus Nurse muncul lagi. Lagi fokusin lagi. Coklat, aku mau ngobrol. Oke. Nurse, dulu tuh aku main coklat sama temen aku biasanya. Terus aku yang menang Oh, iya. dulu. Iya. Ya udah belum. Ya, oh hebat. Nah bagus banget ya teman-teman. Jadi pentingnya apa sih kita seperti itu? Nah supaya teman lawan bicara kita itu tahu bahwa kita tuh sedang mengalami halusinasi dan juga lawan bicara kita ini bisa menjadi pengalihannya juga. Makanya kita perlu menyampaikan kalau misalnya kita tiba-tiba mengalami halusinasi itu. Kayak gitu ya teman-teman semua. Nah sekarang karena waktunya juga sudah habis, bagaimana nih perasaan teman-teman semua? Senang. Dapat cara baru lagi ya. Iya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak hari ini kita ngapain aja satu orang? Ya, ada kita silakan. Hari ini kita belajar cara menghilangkan halusinasi dengan mengobrol. Jadi kita ucapkan saat itu kita sedang misalnya aku lagi ngedenger sesuatu, aku bilang ke lawan bicara aku, ke teman aku gitu. Jadi teman aku tahu, jadi dia bisa tetap melanjutin omongannya. Jadi kita bisa tetap lanjut ngobrol deh. Nah, kita udah belajar 4 cara ya berarti sampai hari ini. Jangan lupa ya dipraktikkan ya 4 keempat-empatnya. Kalau misalnya lagi ngobrol, terus jangan lupa aktivitasnya dikerjakan, lalu dengan cara menghati juga. Nah, seperti sesi sebelumnya, sebelum kita menutup sesi kali ini, akan ada yang disampaikan oleh Mas Fani. Silakan Mas Fani. Oke, terima kasih Suster Anggun. Jadi, ini adalah sesi keempat teman-teman. Minggu depan itu adalah sesi terakhir dari pertemuan kita semua. Nah, setelah saya lihat dari perkembangan sesi-sesi sebelumnya, semangat kalian tetap dijaga. Dan saya melihat diskusi kali ini berjalan sangat lancar ya. Kalian juga mengikuti cara-cara yang telah diajarkan oleh Nurse Nurma dan juga Nurse Anggun yang tadi sudah jelaskan. Semoga di sesi setelahnya ini, sesi terakhir, semangat kalian tetap dijaga ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Wah, senang banget ya kita bisa bertemu lagi sekarang di sini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Apakah
suara-suara yang masih muncul? Ada. Kadang ya. Nah, apakah ketiga cara yang sudah kita pelajari sudah diterapkan kayak menghardik, lalu mengisi jadwal hariannya dan juga mengobrol dengan teman? Udah. Nah, cara yang mana yang paling efektif? Aku ini yang ngobrol sama temen. Kalau itu deh? Aku yang melakukan kegiatan harian. Nah, kalau ini Pak? Aku yang menghardik. Tapi ketiga diterapkan kan? Iya. Nah, sekarang nih Suster Nurma sama Suster Anggun bukan punya cara lagi sih, tapi mau ngebahas yang baru ya, hal yang baru yaitu mengenai nah, pada diskusi kita hari ini kita akan berdiskusi tentang patuh minum obat. Jadi di sini Anggun dan Suster Nurma akan menjelaskan tentang 5 cara patuh minum obat. Nah, kelima patuh minum obat itu terdiri dari benar obatnya, benar waktu minumnya, benar orang yang minumnya, benar cara minumnya, dan juga benar dosisnya. Nah, kita akan berdiskusi selama 45 menit ke depan. Bagaimana semuanya, bisa kan? Bisa. Masih semangat ya semuanya ya? Masih. Nah, sekarang Suster mau nanya nih, obat yang biasa kalian minum itu ada berapa macam? 3. Ya. Terus siapa yang bisa nyebutin nih macam-macamnya apa aja? Kalau warnanya deh, kalau susah. Aku. Iya, gimana silakan? Warnanya itu ada putih, oranye, sama pink. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk waktunya nih kapan aja nih kalian minum? Siapa yang dari dulu? Pagi, siang, malam. Sebelum bobo ya? Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang aku mau nanya lagi, waktu kalian minum obat, halusinasinya berkurang atau tidak? Berkurang. Terus misalnya nih kalau misalnya kalian minum obat, kalian itu kejadian apa? Halusinasinya nggak hilang-hilang. Ya, jadi walaupun nanti misalnya halusinasi kalian sudah tidak pernah muncul, jangan lupa untuk tetap minum obatnya ya. Nah, di sini akan lebih dijelaskan lagi oleh Suster Anggun mengenai obat-obatnya. Contoh obatnya, ada sebagai obat. Misalkan nah, kita tidak lupa tiap hari itu tiap pagi, siang dan juga malam. Saat pagi membagi jadwal yang tenang. Lalu saat siang ini fungsinya untuk supaya kalian lebih rileks dan juga pada waktu. Nah, untuk malam harinya fungsi obat ini untuk agar suara-suara yang aneh itu hilang. Nah, begitu juga obat yang lainnya. Ada warna pink dan juga warna kayak semuanya fungsinya sama ya. Nah, juga sama kita pagi, siang dan juga malam. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas? Jelas. Nah, semuanya bagaimana nih kelihatannya hari ini setelah kita tahu tentang patuh minum obat? Benar. Nah, kita kan sudah belajar nih cara menghardik halusinasi. Coba Suster, aku pengen dari salah satu dari kalian menyebutkan bagaimana caranya dari yang sesi sebelumnya dari sesi 1 sampai sekarang. Siapa yang ada nih? Oh, Ya, saya Neng Iva. hati halusinasi itu saat halusinasinya datang kita katakan kamu itu suara palsu, aku tidak percaya. Mengatakannya mungkin di awal harus keras, tapi lama-lama kalau keras nggak apa-apa, yang penting itu emosinya. Terus coba yang lain. Oh, ayo coba yang lain, kan udah bicara. Ya, Itu kita bisa ngalihinnya dengan ngobrol sama teman, kalau nggak sama suster. misalnya kalau lagi ngobrol halusinasi datang gimana? Iya, gitu. Aku nggak mau dengar suara itu, aku mau ngobrol aja terus gitu. Tepuk tangan dulu buat nah, cara selanjutnya sebelum ngobrol Itu kegiatan ya harian. betul sekali lain nih yang hari ini kita ngapain hari ini? Minum obat. Tadi obatnya ada apa? Nah, 3. Ya, Putih, pink, oranye. tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita menulis sesi pada hari ini akan ada Nusani yang akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Ya, jadi teman-teman, ini adalah sesi kelima. Menandakan bahwa ini adalah sesi terakhir dari pertemuan PAK halusinasi. Nah, setelah saya lihat dari sesi pertama sampai sesi kelima, semangat kalian tetap dijaga juga. Dan saya lihat bahwa kalian telah mengikuti peraturan-peraturan dan juga arahan dari Nurse Nurma dan juga Nurse Anggun. Nah, jika kalian menemukan indikasi-indikasi dari halusinasi, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan sesi selanjutnya. Sepertinya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nusani. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Ya, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Kalau ketemu lagi.